Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Arfiana, mahasiswa STAI Al-Munawwarah Toli-Toli, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. NIM saya 21240007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultur dengan dosen pengampu Ibu Haji Maulana, SPD IMPD. Di video ini saya akan menjelaskan teori pendidikan multikultur dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, Horace Killen, yang kedua, James Ebeng, ketiga, Bill Martin, dan Martin J. Matustik. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang teori-teori pendidikan multikultural menurut para ahli, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan atau set of beliefs dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara. Para pakar memiliki visi yang berbeda dalam memandang multikultural. Teori pendidikan multikultural yang pertama adalah oleh Horace Killen. Horace Killen adalah seorang yang mengembangkan teori pluralisme budaya. Ia menggambarkan pluralisme budaya dengan definisi operasional sebagai menghargai berbagai tingkat perbedaan, tetapi masih dalam batas-batas menjaga persatuan nasional. Killen mencoba mengekspresikan bahwa masing-masing kelompok etnis dan budaya di Amerika Serikat itu penting dan masing-masing mengkontribusi unik, menambah variasi dan kekayaan budaya, misalnya bangsa Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, teori pendidikan multikultural oleh James Ebeng. James Ebeng dikenal sebagai perintis pendidikan multikultur. Jadi, penekanan dan perhatiannya difokuskan pada pendidikannya. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang difikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan, dan interpretasi yang berbeda-beda, karena setiap siswa memiliki pemikiran dan sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, teori pendidikan multikultural oleh Bill Martin. Dalam tulisannya yang berjudul Multiculturalism, Consumerist or Transformational, Bill Martin menulis bahwa keseluruhan isu tentang multikulturalisme memunculkan pertanyaan tentang perbedaan yang sudah nampak sebagai agenda sosial dan politik. Jika multikulturalisme lebih dari sekedar tempat bernaung berbagai kelompok yang berbeda, maka harus benar-benar menjadi pertemuan dari berbagai kelompok itu yang tujuannya untuk membawa pengaruh radikal bagi semua umat manusia lewat pembuatan perbedaan yang radikal. Kemudian yang terakhir, teori pendidikan multikultural oleh Martin J. Matustik. Matustik mengatakan bahwa teori multikulturalisme meliputi berbagai hal yang semuanya mengarah kembali ke liberalisasi pendidikan dan politik Plato, filsuf Yunani. Sebuah karya Plato yang berjudul Republik bukan hanya memberi norma politik dan akademis klasik bagi pemimpin dari negara ideal yang dia cita-citakan, namun juga menjadi petunjuk dalam pembahasan bersama tentang pendidikan bagi yang tertindas. Ia yakin bahwa kita harus menciptakan pencerahan multikultural baru, yaitu multikulturalisme lokal.
yang paling berkaitan secara global sebagai lawan dari monokultur nasional.